Assalamualaikum. Hai, para jenius. Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Kita di bab 1131 sampai 1135. Selamat bersantai. Bab 1131. Naga ular hitam kehancuran seharusnya memiliki keunggulan jika dia dan Zhao Feng sama-sama menerima serangan lawan secara langsung. Namun pada saat ini, naga ular hitam kehancuran menyadari bahwa Zhao Feng telah menggunakan senjata ilahi tipe pertahanan untuk benar-benar memblokir serangan nafas naga kehancurannya. Itu artinya naga ular hitam kehancuran telah menerima serangan kobaran api mata petir kesengsaraan Zhao Feng tanpa hasil apapun. Selanjutnya, setelah menyerang tanpa terluka, Zhao Feng juga menggunakan teknik jari menembus langitnya dengan kecepatan secepat kilat dan bahkan lebih melukainya. Garis bawah Zhao Feng memiliki senjata ilahi tipe pertahanan. Aku tidak bisa melukainya dengan kekuatanku saat ini. Garis bawah pikir naga ular hitam kehancuran. Senjata ilahi tipe pertahanan milik Zhao Feng tidak menakut-nakuti naga ular hitam kehancuran. Sebaliknya, niat membunuhnya hanya menjadi lebih kuat lagi. Dengan pengetahuan naga ular hitam kehancuran, bisa dikatakan bahwa senjata ilahi tipe pertahanan di tangan Zhao Feng bukanlah senjata ilahi yang biasa. Senjata ilahi membutuhkan kekuatan ilahi untuk diaktifkan. Biar aku melihat seberapa besar kekuatan ilahi yang kau miliki. Naga ular hitam kehancuran meraung marah. Boom. Api hitam muncul dari naga ular hitam kehancuran saat sosok naga hitam sepanjang beberapa ratus meter muncul di langit dan bumi. Aura bencana yang bisa menghancurkan langit dan bumi pun menyebar dari tubuh naga ular hitam kehancuran dan menutupi segalanya dalam radius hingga beberapa puluh ribu kilometer. Semua pesilat ahli dari zona langit Qin samar-samar bisa melihat sosok naga ular hitam yang besar. Ya Tuhan, apa itu? Monster yang menakutkan. Para pesilat ahli yang berada jauh dari naga ular hitam kehancuran sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat monster yang begitu menakutkan seperti itu dalam hidup mereka. Zhao Feng, Li Sui mengkhawatirkan orang yang sedang bertarung melawan naga ular hitam tersebut. Wanita berbaju putih yang datang setengah tahun yang lalu sangat mirip dengan wanita berbaju putih yang telah memasuki lantai 49 sebelumnya. Jadi, Li Sui menebak bahwa Zhao Feng yang disebutkan oleh makhluk siluman Yao itu adalah Zhao Feng yang sama yang ia kenal. Roar, naga ular hitam kehancuran meraung ke langit dan menerkam ke arah Zhao Feng. Setelah kembali ke bentuk aslinya, teknik kekuatan garis keturunan mata dewa dan teknik jari menembus langit milik Zhao Feng menyebabkan lebih sedikit kerusakan padanya. Naga ular hitam kehancuran berencana menggunakan kekuatan tubuh naga kehancurannya untuk melawan Zhao Feng secara langsung dan memaksanya untuk menggunakan semua kekuatan ilahinya. Api hitam kemerahan mengelilingi cakar naga ular hitam kehancuran saat ia menyerang Zhao Feng. Melihat bahwa naga ular hitam kehancuran telah kembali ke bentuk aslinya dan menyerbu ke arahnya, Zhao Feng segera tahu apa yang dipikirkan naga ular hitam kehancuran. Karena tubuh besar naga-naga kehancuran hitam, kerusakan yang disebabkan oleh jari menembus langit Zhao Feng pada dasarnya dapat diabaikan. Namun, bukan berarti Zhao Feng tidak memiliki teknik serangan dengan jangkauan yang luas. Kekuatan ilahi dari garis keturunan kuno yang menakutkan pun menyebar dari jari telunjuk Zhao Feng. Pada saat yang sama, Zhao Feng menggabungkan kekuatan dunia kecil petir angin dan domain petir kekuatan fisiknya ke dalam serangan tersebut. Jari menghancurkan bumi. Jari Zhao Feng melepaskan gelombang petir angin serta kekuatan keinginan yang kuat. Boom! Seberkas cahaya yang sangat besar bersamaan dengan badai petir merah pun menelan cakar naga ular hitam kehancuran. Bagian dari serangan itu juga mendarat di tubuh naga ular hitam kehancuran. Pada saat yang sama, serangan naga ular hitam kehancuran menghantam Zhao Feng seperti gunung hitam. Ding! Bam! Zhao Feng mengangkat perisainya dan memblokir serangan naga ular hitam kehancuran. Jangkauannya begitu luas, tapi masih mengandung kekuatan sebesar ini. Naga ular hitam kehancuran menatap Zhao Feng dengan sedikit ketakutan. Namun, untuk mengeluarkan semua kekuatan ilahi Zhao Feng, naga ular hitam kehancuran harus melawan Zhao Feng secara langsung. Cakar naga ular hitam kehancuran yang patah pun perlahan mulai pulih. Ledakan naga kehancuran, kobaran api naga hitam kemerahan pun melonjak dari cakar naga ular hitam kehancuran. Dua gelombang api naga kehancuran berputar-putar dan berubah menjadi dua naga api hitam kemerahan yang menyerang Zhao Feng dari kedua sisi. Garis bawah aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menghabisi naga ular hitam kehancuran secepat mungkin. Garis bawah. Tatapan mata Zhao Feng menjadi serius.
Kekuatan teknik garis keturunan jiwa mata dewanya berkurang drastis saat melawan naga ular hitam kehancuran dalam kondisinya saat ini. Jika dia mencoba menggunakan mata langit untuk memperkuat teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya, tubuh Zhao Feng mungkin akan terlebih dahulu dihancurkan oleh naga ular hitam kehancuran. Sua, Zhao Feng mengayunkan tangan kanannya dan Zhao Wen pun muncul di sampingnya. Domain absolut bumi, mata Zhao Wen terfokuskan. Alam pun berubah menjadi elemen bumi saat kekuatannya bergerak ke arah Zhao Feng dan membentuk perisai penghalang dari bebatuan kuning gelap di sekitarnya. Namun, sulit bagi Zhao Wen untuk memblokir serangan naga ular hitam kehancuran dengan level pelatihannya saat ini. Boom, Weng, kekuatan suci dari bumi petir angin pun muncul di sekitar Zhao Feng dan langsung mengendalikan bebatuan di dekatnya. Baju besi suci petir bumi. Zhao Feng mengedarkan teknik pertempurannya dan batu yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya berubah menjadi baju besi pertahanan raksasa. Boom, peng, peng, serangan naga ular hitam kehancuran mendarat di pertahanan gabungan Zhao Feng dan Zhao Wen dan sepenuhnya diblokir. Mata jutaan bentuk, naga ular hitam kehancuran terkejut. Mata jutaan bentuk memiliki serangan dan pertahanan mutlak dalam dimensi fisik. Kekuatannya bahkan bisa mendukung orang lain. Mengapa si berandalan ini tidak menggunakan senjata ilahinya untuk bertahan? Naga ular hitam kehancuran hanya bisa memaki. Naga ular hitam kehancuran ingin Zhao Feng menggunakan senjata ilahinya dan mengeluarkan semua kekuatan ilahinya. Namun detik berikutnya, naga ular hitam kehancuran menjadi benar-benar tercengang. Setelah lapisan bumi di sekitar Zhao Feng menghilang, perisai hitam di tangan Zhao Feng mulai berubah bentuk. Ding, ding, sebuah kipas logam hitam pun muncul di tangan Zhao Feng. Garis-garis hijau di atasnya berkilat seperti lukisan pegunungan dan air. Hanya dengan sebuah pikiran, Zhao Wen langsung tahu apa yang ingin dilakukan Zhao Feng. Jutaan bentuk petir angin, Zhao Wen memfokuskan matanya. Langit dan bumi di dekatnya pun mulai berubah lagi. Langit dan bumi berubah, angin bertiup kencang dan kilatan petir bersahut-sahutan. Zhao Feng menggabungkan gumpalan kekuatan ilahi ke dalam kipas logam hitam untuk mengaktifkannya. Weng, saat ini, semua kekuatan petir angin tersedot ke dalam senjata ilahi. Senjata ilahi itu, ekspresi naga ular hitam kehancuran berubah menjadi syok. Ia segera menyadari bahwa senjata ilahi Zhao Feng memiliki banyak kegunaan dan dapat berubah bentuk kapan saja. Amarah petir angin, Zhao Feng segera mengayunkan senjata ilahi di tangannya. Boom, kipas raksasa yang terbuat dari hukum petir angin pun muncul di langit dan bumi dan menyerang menuju ke arah naga ular hitam kehancuran. Kekuatan petir angin di langit dan bumi terlihat seperti gelombang tsunami saat meraung dan memancarkan kekuatan ilahi yang tertinggi. Senjata ilahi tipe serangan yang bisa melepaskan serangan jarak jauh seperti itu. Naga ular hitam kehancuran langsung tercengang setelah melihat hukum petir angin yang memenuhi langit. Jika harus menahan serangan ini secara langsung, naga ular hitam kehancuran pasti akan terluka parah bahkan dengan kekuatan tubuh naga kehancurannya. Naga ular hitam kehancuran harus kembali ke bentuk manusia. Setelah ia berubah kembali menjadi bentuk manusia, hanya sebagian kecil dari serangan yang memenuhi langit yang mendarat di tubuh naga ular hitam kehancuran. Naga ular hitam kehancuran kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung menghilang. Kejar dia, Zhao Feng menarik Zhao Wen dan segera mengikutinya. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Sayap di punggung Zhao Feng melepaskan pancaran cahaya yang menyilaukan dan dia berubah menjadi sambaran petir keemasan yang menghilang ke langit. Zhao Wen terus-menerus mengubah lingkungan di sekitarnya saat untuk memungkinkan Zhao Feng terbang secepat mungkin. Semua pesilat ahli di zona langit Qin menghela nafas lega setelah Zhao Feng dan naga ular hitam kehancuran pergi. Mereka akhirnya pergi. Jika keduanya terus bertarung di sini, hanya sisa-sisa dari pertempurannya saja sudah bisa menghancurkan seluruh zona langit Qin. Siapa orang yang satunya lagi? Mereka benar-benar berhasil mengalahkan monster naga ular yang menakutkan itu. Anggota para petinggi dari berbagai pasukan dan aliran di zona langit Qin terkejut. Li Sui menghela nafas lega. Dia yakin bahwa itu adalah Zhao Feng yang sedang bertarung melawan naga ular hitam kehancuran dan sepertinya dia telah menang. Pada saat ini, dia menjadi tenang setelah melihat Zhao Feng mengejar naga ular hitam kehancuran. Garis cahaya gelap melesat di atas lautan tanpa batas. Bailin, jika aku mati, kau juga tidak akan bisa tetap hidup. Naga ular hitam kehancuran memakinya. Ia mulai menyadari bahwa mata takdir tidak berguna dalam pertarungan. Ekspresi Bailin di dalam dimensi asal naga ular hitam kehancuran sangat jelek.
Bahkan sekarang pun, mata takdirnya tidak merasakan tanda-tanda bahaya apapun. Mungkinkah mata takdirnya telah kehilangan kemampuan untuk memprediksi bahaya? Istana ini. Mata Bailin terfokus pada istana irama kuno Fan Lun. Dia menyadari bahwa mata takdirnya tidak dapat menemukan rahasia apapun darinya. Seolah-olah mereka berada di level yang benar-benar berbeda. Garis bawah sejak naga ular hitam kehancuran membawa istana ini, mata takdirku telah berhenti bekerja. Garis bawah. Saat memikirkan hal tersebut, Bailin merasa istana itu bahkan lebih menakutkan lagi. Naga ular hitam kehancuran, mengapa kau tidak memberikan istana ini kepada Zhao Feng? Kita bisa menemukan kesempatan lainnya. Bailin menyarankan. Bahkan aku tidak bisa menghancurkan istana ini. Jika tebakanku benar, ini adalah sebuah senjata ilahi. Naga ular hitam kehancuran mendengus dengan dingin dan menolak saran Bailin. Jika ia bisa menyeret keluar orang di dalam istana tersebut, naga ular hitam kehancuran tidak hanya bisa memeras Zhao Feng, ia juga bisa mendapatkan senjata ilahi. Wosh! Sebuah anak panah emas merah tiba-tiba menembus dada naga ular hitam kehancuran. Sialan, si berandalan itu memiliki mata jutaan bentuk yang membantunya. Dia 2 kali lebih cepat dari biasanya. Naga ular hitam kehancuran hanya bisa memaki dengan ekspresi kebingungan. Wosh! Wosh! 2 anak panah emas merah lainnya ditembakkan ke udara dan menembus tubuhnya lagi. Bailin, kau benar-benar sampah. Semakin lama ia berpikir, naga ular hitam kehancuran merasa semakin teraniaya. Satu-satunya alasan dia datang ke sini adalah karena Bailin mengatakan ada seseorang yang dapat digunakan untuk mengancam Zhao Feng. Namun dia tidak bisa menangkap orang itu karena ia berada di dalam istana irama kuno Fan Lun. Selain itu, mata takdir Bailin menjadi tidak berguna sama sekali dan dia bahkan tidak bisa merasakan bahaya sebelum Zhao Feng tiba. Jika bukan karena Bailin telah membantunya mendapatkan begitu banyak sumber daya di dalam mayat dewa, naga ular hitam kehancuran pasti akan berpikir bahwa Bailin sedang mencoba untuk mengelabuinya. Sebuah anak panah putih keemasan dengan aura kekuatan ilahi tiba-tiba turun. Bahaya, ekspresi naga ular hitam kehancuran berubah drastis. Wosh! Sua, panah cahaya putih keemasan ini menembus dadanya dan membuat lubang yang sangat besar. Wosh! Boom! Zhao Feng dan Zhao Wen mengejar naga ular hitam kehancuran dari belakang. Zhao Feng memegang busur hitam panjang, tetapi langsung berubah kembali menjadi sepotong logam segitiga. Zhao Feng, naga ular hitam kehancuran memperlihatkan ekspresi tajam. Mustahil untuk membuat Zhao Feng mengeluarkan semua kekuatan ilahinya karena senjata ilahi Zhao Feng dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Jadi rencananya hanya akan berhasil jika naga ular hitam kehancuran dapat menerima serangan langsung dari senjata ilahi Zhao Feng. Lagi pula, Zhao Feng memiliki mata jutaan bentuk yang mendukungnya. Jadi, naga ular hitam kehancuran pasti tidak akan bisa melarikan diri. Beberapa teknik rahasia melarikan diri juga sepenuhnya ditekan oleh kekuatan garis keturunan mata dewa Zhao Feng. Zhao Feng, aku bersedia menyerahkan istana ini, tetapi kau harus melepaskanku. Naga ular hitam kehancuran tidak berdaya dan akhirnya hanya bisa menerima saran Bailin. Tidak perlu, aku sendiri yang akan mengambilnya. Ekspresi Zhao Feng terlihat dingin saat dia memancarkan niat membunuh. Andaikan naga ular hitam kehancuran tidak membahayakan Liu Qingyin, dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Oleh karena itu, Zhao Feng akan bisa mendapatkan istana irama kuno Fan Lun asalkan dia membunuh naga ular hitam kehancuran. Membiarkan naga ular hitam kehancuran pergi. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Bailin yang berada di dalam tubuh naga ular hitam kehancuran juga harus dihabisi. Tidak perlu, aku sendiri yang akan mengambilnya. Ekspresi Zhao Feng terlihat dingin saat ia memancarkan niat membunuh. Ini adalah saat yang bagus untuk membunuh naga ular hitam kehancuran dan Bailin, jadi Zhao Feng pasti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Kobaran api mata petir kesengsaraan. Kilatan petir putih yang tak terhitung jumlahnya pun berkilauan dari mata kiri Zhao Feng saat gelombang kuat kekuatan jiwa yang merusak juga muncul. Bola simbol petir dewa kesengsaraan yang berkobar-kobar pun meledak di wajah naga ular hitam kehancuran. Zhao Feng, jangan memaksaku. Jiwa naga ular hitam kehancuran terluka parah, tapi jiwanya sangat kuat. Jika itu adalah pesilat setengah dewa yang biasa, jiwa mereka mungkin akan menjadi sangat lemah akibat serangan terus-menerus dari teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa Zhao Feng. Kobaran api mata petir angin. Zhao Feng menggunakan teknik lain dari kekuatan garis keturunan mata dewanya setelah kobaran api mata petir kesengsaraan. Dia merasa sangat kesulitan untuk membunuh naga ular kehancuran hitam.
Dengan tingkat kekuatan jiwa, mata spiritual dewa, dan petir dewa kesengsaraannya, dia hanya mampu melukai jiwa naga ular hitam kehancuran dan belum bisa langsung menghancurkannya. Tidak banyak simbol kekuatan petir dewa kesengsaraan yang tersisa di tubuh jiwa petir Zhao Feng. Zhao Feng harus berjaga-jaga setiap saat melawan musuh yang menakutkan seperti naga ular hitam kehancuran. Jadi, dia tidak akan berani mengeluarkan semua simbol kekuatan petir dewa kesengsaraannya dengan begitu mudahnya. Pedang penusuk logam, pedang dengan kecepatan tertinggi. Di sampingnya, Zhao Wen mengedarkan mata jutaan bentuk dan terus-menerus menggunakan serangan kuat yang melemahkan tubuh naga kehancuran milik naga ular hitam kehancuran. Arg, Zhao Feng, kau memaksaku melakukannya. Kegilaan berkilat di mata naga ular hitam kehancuran saat api hitam yang membabi buta melonjak dari sisik hitamnya. Weng, tubuh naga ular hitam kehancuran tiba-tiba melepaskan kekuatan kuno kehancuran saat api hitam ilahi yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan. Udara pun mulai berputar-putar dan pecah. Kekuatan asal kehancuran, mata Zhao Feng menyipit. Naga ular hitam kehancuran akhirnya akan memberikan segalanya. Ia telah menggunakan kekuatan asal kehancuran dan meningkatkan kekuatannya secara drastis. Namun, ini hanya untuk sementara waktu. Kekuatan asal kehancuran adalah dasar kekuatan naga ular hitam kehancuran, jadi kekuatannya akan berkurang secara permanen tergantung pada seberapa banyak kekuatan tersebut digunakan. Dalam keadaan biasa, Zhao Feng harus menghindari naga ular hitam kehancuran dan menunggu sampai ia selesai menggunakan semua kekuatan asal kehancurannya. Namun, Zhao Feng sangat yakin bahwa jika naga ular hitam kehancuran berhasil melarikan diri kali ini, ia akan menyusahkan Zhao Feng lagi di masa depan dan pasti akan menjadi lebih kuat. Zhao Feng, kau bisa mati dengan damai setelah memaksaku menggunakan kekuatan asal kehancuran. Wajah naga ular hitam kehancuran berkerut kesakitan, terlihat menggila, dan mematikan. Api hitam ilahi membakar seluruh tubuhnya dan momentum yang dapat menghancurkan langit dan bumi pun mempengaruhi segalanya dalam radius 10.000 km. Api hitam ini bahkan bisa menyulut udara yang terus menyala-nyala, seolah akan menghancurkan segalanya. Setelah menggunakan kekuatan asal kehancuran, serangan naga ular hitam kehancuran telah mencapai level lainnya. Pada saat yang sama, tubuh naga kehancurannya juga menjadi lebih kuat. Itu artinya Zhao Feng harus menggunakan senjata ilahi untuk menghadapi serangan naga ular hitam kehancuran. Dalam keadaan seperti ini, naga ular hitam kehancuran bahkan akan menjadi sedikit kuat melawan senjata ilahi. Zhao Wen mundur sejauh 10.000 km atas perintah Zhao Feng dan hanya menggunakan mata jutaan bentuknya untuk mendukung Zhao Feng. Naga ular hitam kehancuran berubah menjadi bayangan hitam yang buram dan melesat ke arah Zhao Feng. Baju besi suci petir bumi. Zhao Feng mengedarkan kekuatan suci dari bumi petir anginnya dan bekerja dengan Zhao Wen untuk menggunakan teknik rahasia pertahanan. Boom, peng, Zhao Feng bentrok dengan naga ular hitam kehancuran. Boom, bam, dalam sekejap mata, gelombang api hitam yang merusak pun menyalakan baju besi Zhao Feng dan mulai terbakar. Namun, kerusakan yang ditimbulkan relatif kecil karena garis keturunan matahari iblis darah milik Zhao Feng. Ding, ding. Sepotong logam segitiga di tangan Zhao Feng langsung berubah menjadi pedang ilahi berwarna hitam. Zhao Feng memasukkan kekuatan ilahinya ke dalamnya dan garis-garis hijau di atasnya berkedip dengan cahaya keemasan suci. Zhao Feng kemudian menebas ke depan dan riak kegelapan dengan kekuatan ilahi yang mendominasi pun bergerak memotong. Naga ular hitam kehancuran langsung terlempar beberapa kilometer oleh serangan Zhao Feng. Sebuah luka besar muncul di tubuh naga ular hitam kehancuran, mulai dari bahu hingga ke pinggangnya. Api hitam kehancuran pun keluar dari luka naga ular hitam kehancuran dan lukanya mulai perlahan pulih kembali. Berapa lama kau bisa bertahan? Saat kau menggunakan semua kekuatan ilahimu adalah saat di mana kau mati. Naga ular hitam kehancuran tertawa dengan senyuman mengerikan. Meskipun naga ular hitam kehancuran menggunakan kekuatan asal kehancuran dan level pelatihannya mungkin akan turun ke alam cahaya mistik atau bahkan alam dewa kekosongan, itu akan sangat berharga jika bisa membunuh Zhao Feng dan mengambil semuanya darinya. Namun, tepat pada saat ini, naga ular hitam kehancuran merasa tatapan Zhao Feng terlihat aneh. Seolah-olah dia telah kehilangan semua warna dan cahaya di matanya. Naga ular hitam kehancuran langsung mengangkat kepalanya. Mata langit berwarna emas raksasa telah muncul di langit dan berkilauan dengan cahaya keemasan yang dalam saat menatap ke bawah dengan dingin. Gelombang tekanan energi batin yang tak terlihat pun turun ke naga ular hitam kehancuran.
Pusaran air ungu dan emas tak berujung yang tampaknya terhubung ke labirin tanpa batas langsung keluar dari mata langit berwarna emas dan kekuatan yang bisa menyedot jiwa seseorang pun langsung menyelimuti naga ular hitam kehancuran. Teknik ini, ekspresi terkejut muncul di wajah naga ular hitam kehancuran. Sebelumnya dia telah melihat Zhao Feng menggunakan teknik ini di dalam dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng, bahkan jika kau menggunakan teknik itu melalui bola mata tersebut, kau tetap tidak akan bisa menyedot jiwaku. Naga ular hitam kehancuran sangat percaya diri. Saat menggunakan kekuatan asal kehancuran, energi batinnya juga menjadi lebih kuat. Jadi, dia sedikit tahan terhadap serangan mata langit berwarna emas tersebut. Ada yang tidak beres. Ekspresi naga ular hitam kehancuran berubah drastis. Ia menyadari bahwa jiwanya tidak merasakan kekuatan menghisap dan hanya tertahan oleh kekuatan terlarang tersebut. Naga ular hitam kehancuran langsung tahu arti di balik tindakan Zhao Feng. Zhao Feng hanya ingin menahan naga ular hitam kehancuran dan membuatnya menyia-nyiakan kekuatan asal kehancurannya. Setelah level pelatihan naga ular hitam kehancuran turun, Zhao Feng akan dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, pertahanan dirimu pun akan berkurang drastis saat kau menggunakan bola mata itu, kan? Naga ular hitam kehancuran memfokuskan matanya dan melihat tubuh Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng hanya memiliki sekitar 30% dari kekuatan pertempuran penuhnya saat menggunakan mata langit. Pada saat ini, naga ular hitam kehancuran akhirnya mengerti mengapa Zhao Feng menggunakan senjata ilahi untuk mendorongnya mundur beberapa kilometer. Naga ular hitam kehancuran mendengus dengan dingin saat melepaskan semua kekuatan keinginan jiwanya untuk melawan mata langit berwarna emas di langit. Naga ular hitam kehancuran bergerak maju dalam jarak tertentu. Jejak api hitam kehancuran tertinggal kemanapun ia pergi dan menyebabkan langit terbakar. Naga ular ini, ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Pada saat ini, tatapan mata Dewa Zhao Feng bisa dikatakan berada pada momen paling kuat yang pernah ada. Namun, naga ular hitam kehancuran adalah seorang dewa kuno di puncak kekuatannya. Pemahamannya telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Ditambah lagi ia memiliki jiwa yang kuat dan kekuatan asal kehancuran sehingga membuat ketahanan naga ular hitam kehancuran menjadi sangat kuat. Naga ular hitam kehancuran sekali lagi bergerak ke arah Zhao Feng dan berhasil melepaskan serangannya meskipun jiwanya tertahan. Domain absolut bumi. Zhao Wen segera mengedarkan kekuatan matanya dan membantu Zhao Feng memblokir serangan naga ular hitam kehancuran. Boom, peng, serangan naga ular hitam kehancuran akhirnya mendarat di Zhao Feng setelah menghancurkan pertahanan Zhao Wen, tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Aku harus lebih dekat. Keringat keluar dari kepala naga ular hitam kehancuran. Momentumnya jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Naga ular hitam kehancuran berkorban besar untuk memblokir mata langit. Kekuatan keinginan jiwa dan kekuatan asal kehancurannya terkuras dengan cepat, tapi ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukannya. Ia harus memblokir teknik kekuatan garis keturunan Zhao Feng, mendekatinya, dan membunuhnya. Naga ular hitam kehancuran sekali lagi berhasil sedikit merayap maju. Ledakan naga kehancuran. Api hitam kehancuran melonjak dari tangan naga ular hitam kehancuran saat bersiap untuk menyerang Zhao Feng. Namun, tepat pada saat ini, cahaya abu-abu keperakan melesat di belakangnya. Riak kegelapan berkilauan dengan aura terlarang dari kekuatan ilahi saat menembus dimensi asal naga ular hitam kehancuran. Kucing ini, ketakutan dan keterkejutan muncul di mata naga ular hitam kehancuran. Ia tahu bahwa Zhao Feng memiliki hewan peliharaan spiritual, tetapi tidak menyangka serangan kucing itu begitu kuat. Wah, naga ular hitam kehancuran langsung muntah seteguk darah hitam saat aura di sekitarnya mulai meredup. Kerja yang bagus. Sejak awal pertempuran Zhao Feng menyembunyikan kucing kecil dan menyuruhnya menyerang naga ular hitam kehancuran pada saat-saat kritis. Sekarang setelah naga ular hitam kehancuran melemah, tatapan mata Dewa Zhao Feng mampu sepenuhnya menekannya. Kucing kecil telah melukai dimensi asal naga ular hitam kehancuran. Pada saat ini, kekuatan asal kehancuran dari naga ular hitam kehancuran perlahan-lahan merembes keluar. Namun naga ular hitam kehancuran tidak bisa berbuat apa-apa. Api hitam tak terbatas menyala di langit dan menghancurkan segalanya. Retakan dengan ukuran berbeda mulai menyebar ke seluruh dimensi ruang. Naga ular hitam kehancuran, kau tidak bisa melarikan diri. Bersiaplah untuk mati. Zhao Feng menunjukkan ekspresi percaya diri. Pada titik ini, yang perlu dia lakukan hanyalah mempertahankan situasi saat ini. Jika dia tetap mengikat jiwa naga kehancuran hitam, dia akan bisa mendapatkan kemenangan. Aku akui bahwa aku memang telah dikalahkan olehmu.
Namun jangan berpikir bahwa kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Naga ular hitam kehancuran menunjukkan ekspresi gila dan dimensi asal kehancuran di dalam tubuhnya mulai mengembang. Bahaya, ia akan meledakkan semua sisa kekuatannya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat segalanya. Jiwa naga ular hitam kehancuran masih terikat oleh Zhao Feng, jadi dibutuhkan banyak usaha hanya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika Zhao Feng berhenti menggunakan mata langit dan melarikan diri sekarang, dia akan dapat keluar dari jangkauan penghancuran diri naga ular hitam kehancuran. Namun, tujuan sebenarnya dari naga ular hitam kehancuran adalah untuk menghancurkan istana irama kuno Fan Lun dan Liu Qinyin di dalamnya, sehingga Zhao Feng akan menyesal seumur hidupnya. Namun detik berikutnya, baik Zhao Feng maupun naga ular hitam kehancuran terhenti. Bai Lin telah mengaktifkan senjata dewa di bawah standar dari dalam dimensi asal naga kehancuran hitam dan berlari keluar dengan ketakutan. Mata takdir, dasar bodoh. Mati saja kau. Kemarahan membara di hati naga ular hitam kehancuran ketika melihat Bai Lin. Sampai batas tertentu, Bai Lin lah yang membuatnya berakhir seperti ini. Jadi, dia akan membunuh Bai Lin juga sebelum mati. Namun, tepat pada saat ini, istana irama kuno Fan Lun juga melayang keluar dari dimensi asalnya. Pintu istana irama kuno Fan Lun tiba-tiba terbuka dan kekuatan hisap yang kuat pun terkunci pada Bai Lin. Tidak, Bai Lin terlihat sangat ketakutan. Dia telah merasakan sesuatu di istana tersebut ketika dimensi asal naga ular hitam kehancuran rusak. Bai Lin tiba-tiba merasa seolah-olah nasibnya tidak lagi di bawah kendalinya sendiri. Ini pertama kalinya dia merasakan hal seperti itu. Kehilangan kendali atas takdirnya membuat Bai Lin ketakutan dan merasakan bahaya hidup dan mati. Wosh, Bai Lin, yang sebenarnya sangat lemah dan tidak dapat melakukan apapun akhirnya tersedot ke dalam istana irama kuno Fan Lun. Pada saat ini, Zhao Feng dan naga ular hitam kehancuran sama-sama membeku saat melihat kejadian tersebut dengan ekspresi terkejut. Ini kesempatanku. Ekspresi Zhao Feng berubah. Kilatan petir putih yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip di dalam mata langit dan memancarkan aura yang kuat dari petir dewa kesengsaraan. Kilatan petir putih yang tak terhitung jumlahnya mulai berkilauan di dalam mata langit saat mata itu memancarkan aura yang kuat dari kekuatan petir dewa kesengsaraan. Kobaran api mata petir kesengsaraan. Zhao Feng melepaskan semua petir dewa kesengsaraannya yang tersisa. Bola petir dewa kesengsaraan meledak ke dalam jiwa naga ular hitam kehancuran dan mendatangkan malapetaka baginya. Dunia petir sepertinya membombardir jiwa naga ular hitam kehancuran. Wosh, mata langit lalu menghilang setelah teknik kekuatan garis keturunan mata dewa tersebut digunakan dan mata Zhao Feng kembali normal. Masih belum mati juga, hati Zhao Feng menjadi lemas. Kekuatan hidup naga ular hitam kehancuran mengejutkan Zhao Feng dan dia akhirnya mengerti mengapa Dewa Kuno Xie yang memilih untuk menyegelnya, karena dia tidak mungkin untuk dibunuh. Bagaimanapun, naga ular hitam kehancuran memiliki gumpalan kekuatan garis keturunan ras naga kehancuran. Meskipun naga ular hitam kehancuran jauh lebih lemah daripada saat itu, masih sangat sulit bagi Zhao Feng untuk membunuhnya. Wosh, Zhao Feng langsung mendekati naga ular hitam kehancuran. Labirin ilusi dunia yang terlarang. Mata kiri Zhao Feng melepaskan gelombang kuat dari kekuatan keinginan mata dewa yang berubah menjadi dunia ungu dan emas yang tak ada habisnya dan sangat memikat. Saat naga ular hitam kehancuran terbangun dari rasa sakit akibat petir dewa kesengsaraan, kesadarannya tertarik oleh mata kiri Zhao Feng dan terjatuh ke dalam dunia ilusi. Namun beberapa saat kemudian, naga ular hitam kehancuran mulai berjuang. Luka di tubuh naga ular hitam kehancuran juga hampir sepenuhnya pulih. Bahkan dimensi asal kehancurannya yang hancur pun pulih dengan sendirinya. Seperti yang diharapkan dari ras naga kehancuran, Zhao Feng hanya bisa berseru. Tubuh naga ular hitam kehancuran beberapa kali lebih kuat dari tubuh petir suci Zhao Feng. Zhao Feng, naga ular hitam kehancuran bersuara saat ini. Kau hampir menghabiskan semua kekuatan keinginan mata dewa dan petir dewa kesengsaraanmu, kan? Kau tidak bisa membunuhku. Naga ular hitam kehancuran menjadi sombong karena merasakan perubahan dalam kekuatan keinginan mata dewa Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng terlihat muram dan tidak mengatakan apa-apa, tapi naga ular hitam kehancuran memang benar. Zhao Feng telah menggunakan semua kekuatan petir dewa kesengsaraan dan tidak memiliki banyak kekuatan keinginan mata dewa yang tersisa. Menggunakan teknik mata langit membutuhkan banyak kekuatan keinginan mata dewa. Lagi pula sebelumnya Zhao Feng juga sudah menggunakannya 2 kali. Melalui mata langitnya, dia juga menggunakan sekumpulan teknik serangan kekuatan garis keturunan mata dewa serta tatapan mata dewa dalam jangka waktu yang lama.
Zhao Feng juga telah menggunakan semua kekuatan ilahinya juga. Meskipun naga ular hitam kehancuran sangat lemah saat ini, masih sangat sulit bagi Zhao Feng untuk membunuhnya sekarang. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi kau juga tidak bisa melarikan diri. Ekspresi Zhao Feng terlihat dingin dan hati naga ular hitam kehancuran menjadi lemas. Ia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan asal kehancurannya dan juga kehilangan banyak kekuatannya karena dimensi asalnya hancur. Naga ular hitam kehancuran hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk menstabilkan kekuatannya di tingkatan Raja Suci. Setelah naga ular hitam kehancuran berhenti menggunakan kekuatan asal kehancuran, level pelatihan naga ular hitam kehancuran mungkin turun lebih jauh lagi. Gelombang kabut ungu dan emas pun muncul dari punggung Zhao Feng dan menyatu dengan langit dan bumi. Zhao Feng dan naga ular hitam kehancuran langsung muncul di tengah labirin ungu dan emas. Kau tidak akan bisa melarikan diri dengan kondisimu saat ini, ujar Zhao Feng. Jiwa naga ular hitam kehancuran telah dibombardir oleh Zhao Feng berkali-kali dan sekarang menjadi sangat lemah. Zhao Feng juga telah menggunakan semua kekuatan keinginan mata dewanya dan mengandalkan kekuatan dunia kecilnya. Serang bersama-sama, Zhao Feng meraung dan kucing kecil serta dan Zhao Wen pun langsung bergegas. Pedang penusuk logam, golok angin ekstrim. Zhao Wen mengedarkan kekuatan mata jutaan bentuknya dan terus-menerus menyerang tubuh naga ular hitam kehancuran. Pada saat yang sama, kucing kecil menggunakan senjata ilahinya untuk mengiris tubuh naga ular hitam kehancuran. Meskipun kucing kecil belum bisa mengaktifkan kekuatan senjata ilahinya, ketajaman senjata ilahi itu saja masih bisa menyebabkan banyak kerusakan. Kesadaran naga ular hitam kehancuran dibutakan oleh dunia kecil ilusi dan ia hanya bisa menerima diserang secara membabi buta seperti itu. Tapak petir suci menghancurkan langit. Zhao Feng menggabungkan kekuatan petir angin dengan kekuatan fisiknya dan mengarahkan telapak tangan besar berwarna merah tua yang terbuat dari petir merah. Boom, peng, tubuh naga ular hitam kehancuran menjadi acak-acakan lagi karena serangan berkelompok tersebut. Serangan dari penguasa suci dapat melewati dimensi fisik dan mengenai jiwa bahkan jika serangannya tidak berbasis jiwa. Jadi, serangan itu juga menyebabkan sejumlah kerusakan pada jiwa naga ular hitam kehancuran. Sialan, naga ular hitam kehancuran rasanya ingin menangis. Ia benar-benar ingin menghancurkan diri sendiri sekarang, tetapi istana irama kuno Fan Lun dan Bai Lin telah melarikan diri dari dimensi asalnya. Zhao Feng pun bisa dengan cepat melarikan diri dari jangkauan penghancuran dirinya sendiri. Itu artinya penghancuran dirinya sama saja dengan bunuh diri biasa. Jadi apa gunanya? Tepat pada saat ini, sebuah cahaya warna-warni menutupi semua orang. Ini, dimensi jutaan bentuk. Ekspresi naga ular hitam kehancuran berubah menjadi syok. Kekuatan yang mendominasi menyebar di udara. Kekuatan keinginan yang tak terbatas dari elemen bumi langsung muncul di daerah tersebut dan benar-benar menekan naga ular hitam kehancuran. Kekuatan keinginan elemen bumi ini memenuhi setiap inci dimensi ruang dan membuat naga ular hitam kehancuran tidak dapat bergerak. Namun Zhao Feng dan teman-temannya masih dapat dengan bebas bergerak melalui area tersebut. Domain petir kekuatan fisik. Zhao Feng mengedarkan kekuatan-kekuatan suci dari bumi petir angin dan melepaskan gaya gravitasi yang melengkapi kekuatan keinginan bumi dan menekan naga ular hitam kehancuran lebih jauh lagi. Meo, sebuah cambuk ular naga emas gelap muncul di kaki kucing kecil dan melilit naga ular hitam kehancuran. Sensasi mati rasa langsung memenuhi tubuh naga ular hitam kehancuran dan rasanya semua kekuatannya sedang disedot. Zhao Feng, apa yang kau lakukan? Naga ular hitam kehancuran memiliki firasat buruk. Bisa dikatakan bahwa Zhao Feng memiliki semacam rencana dalam pikirannya. Kucing kecil lalu membuka mulutnya dan kupu-kupu suci ulat sutra awan pun muncul. Kupu-kupu suci ulat sutra awan segera melepaskan benang sutranya dan beberapa benang sari impian untuk lebih membatasi dan menekan naga ular hitam kehancuran. Brengsek, naga ular hitam kehancuran merasa tidak berdaya saat mulai kehilangan kendali atas Yuan sejati dan kekuatan garis keturunannya. Naga ular hitam kehancuran, saat ini aku kekurangan hewan tunggangan terbang. Zhao Feng berkata sambil tersenyum. Naga ular hitam kehancuran hampir muntah darah ketika mendengar ucapannya. Namun saat ini, naga ular hitam kehancuran bahkan tidak bisa berpikir untuk melawannya. Kupu-kupu suci ulat sutra awan lalu mendarat di kepala naga ular hitam kehancuran dan terus melepaskan benang sari impiannya. Bagus. Ini adalah momen terlemah dari naga ular hitam kehancuran dan memiliki perlawanan paling kecil. Ekspresi Zhao Feng berubah saat dia segera mengedarkan kemampuan mata kirinya.
Riak kekuatan garis keturunan mata muncul di sekitar naga ular hitam kehancuran dan detik berikutnya dia pun tersedot ke dalam dimensi mata Dewa Zhao Feng. Meskipun aku tidak bisa membunuh naga ular hitam kehancuran, aku masih bisa memeras semua kegunaannya. Zhao Feng menghela napas lega. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi dan kekuatan keinginan mata dewa, jadi saat ini dia tidak bisa melakukan apapun pada naga ular hitam kehancuran dan hanya bisa mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Langit mulai kembali normal dan mata Zhao Feng mendarat di istana irama kuno Fanlun. Qinyin, aku minta maaf karena datang terlambat. Zhao Feng meminta maaf kepada Liu Qinyin. Bagaimanapun juga, naga ular hitam kehancuran datang karena Zhao Feng. Wosh! Zhao Feng kemudian mengambil istana irama kuno Fanlun dan membawanya kembali ke zona langit Qin. Kedatangan Zhao Feng menyebabkan gangguan lain di zona langit Qin. Semua pesilat ahli di zona langit Qin Zone takut jika membuat pesilat ahli ini tidak senang. Master Istana Langit Suci Qin, aku di sini untuk mengembalikan istana irama kuno Fanlun, ujar Zhao Feng saat tiba di Istana Langit Suci Qin. Terima kasih telah mengembalikan warisan ini, senior. Istana Langit Suci Qin tidak akan pernah bisa membalas rasa terima kasih seperti itu. Hati Master Istana Langit Suci Qin bergetar. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana pria ini dapat mengambil kembali istana irama kuno Fanlun dari naga ular hitam itu, tetapi dia lebih penasaran mengapa Zhao Feng membantu Istana Suci Qin Langit mengambil kembali istana tersebut. Bolehkah aku bertanya kepada senior apakah Anda Kaisar Langit bermata kiri yang pernah mengguncangkan Lautan Chang? Li Suei bertanya dengan nada bergetar. Meskipun penampilan pria ini berbeda dengan Zhao Feng, dia merasa bahwa gaya pakaian dan aura pria ini sangat mirip dengan Zhao Feng. Seluruh Istana Langit Suci Qin langsung menjadi sunyi senyap dan ekspresi Master Istana Langit Suci Qin berubah drastis saat dia mencoba memberikan penjelasan. Ya, itu aku, jawab Zhao Feng. Mendengar jawaban Zhao Feng, pikiran Master Istana Suci Qin Langit dan Li Suei pun bergetar karena tak percaya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Zhao Feng yang dulu saat mereka pertama kali bertemu hanya seorang Raja Alam Dewa Kekosongan, kini telah tumbuh ke tahap di mana penguasa suci alam cahaya mistik adalah pelayannya dan dia mampu mengalahkan naga ular hitam yang menakutkan itu. Boom! Zhao Feng mengembalikan istana irama kuno Fanlun kembali ke tempat asalnya. Dia kemudian mengambil beberapa harta karun yang cukup untuk membuat seorang penguasa suci menjadi gelap mata dan memberikannya kepada Master Istana Langit Suci Qin. Bagaimanapun juga, saat itu karena Istana Langit Suci Qin lah Zhao Feng dapat melihat Liu Qinxin. Itu juga salahnya karena Kaisar Kematian datang dan membawa bencana ke Istana Langit Suci Qin. Bahkan suami Master Istana pun tewas terbunuh oleh Kaisar Kematian. Zhao Feng kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Istana Langit Suci Qin dan bersiap untuk pergi. Karena aku sudah di sini, aku harus kembali ke benua bunga biru. Zhao Feng menatap ke kejauhan dengan emosional. Saat ini, pintu Istana Irama kuno Fanlun perlahan terbuka dan seorang wanita berbaju putih berjalan keluar. Aku akan kembali bersamamu, ujar Liu Qinyin. Zhao Feng terhenti sejenak sebelum akhirnya menunjukkan senyumannya. Kalau begitu ayo kita pergi. Liu Qinyin pasti mengalami sesuatu di dalam istana irama kuno Fanlun. Sepertinya sekarang dia bisa dengan bebas masuk dan keluar istana tersebut. Mungkin istana irama kuno Fanlun telah mengenali Liu Qinyin. Zhao Feng tahu sedikit tentang istana irama kuno Fanlun, tetapi bahkan dia pun tidak bisa melihat kemampuan dan kekuatan istana kuno tersebut. Sebulan kemudian, Zhao Feng dan Liu Qinyin tiba di zona Kepulauan Bunga Biru kuno. Mereka mengabaikan semua perlawanan di sana dan turun ke benua Bunga Biru. Pada saat ini, di dalam aula hitam dan merah di benua tengah, ada sosok kerangka mengerikan dengan tulang emas dan perak yang mengeluarkan aura ilmu hantu Dao. Pada titik waktu tertentu, dua api gelap berkedut di rongga matanya. Dia kembali. Ini adalah benua barat dari benua Bunga Biru. Kampung halamanmu ada di negara atap langit di benua utara. Zhao Feng berkata kepada Liu Qinyin di sebelahnya yang sedikit linglung. Mereka menghabiskan 2 jam terbang dari benua barat ke benua utara dan tiba di negara atap langit. Mata Liu Qinyin sedikit berkedip ketika tiba di sana, seolah-olah dia mengalami sensasi yang akrab. Aku akan menggunakan ilmu ilusi Dao untuk mengubah penampilanmu. Kau dapat menggunakan identitas Liu Qinxin untuk tinggal di kampung halamanmu untuk sementara waktu. Setelah mengatakan itu, kabut energi batin yang tak terlihat menyebar dari mata kiri Zhao Feng dan menutupi Liu Qinyin sehingga siapapun yang melihat Liu Qinyin akan mengira mereka melihat Liu Qinxin. Zhao Feng juga melakukan hal yang sama untuk dirinya sendiri. Siapapun yang melihatnya akan melihatnya sebagai Zhao Feng yang asli. Feng, aku akan pergi sekarang.
Liu Qingyin berkata sebelum akhirnya beranjak pergi. Zhao Feng terpesona. Saat ini, dia merasa seolah-olah orang di depannya itu benar-benar Liu Qingxin. Ini mungkin terakhir kalinya aku berdiri di benua bunga biru. Zhao Feng menghela nafas. Bertahun-tahun telah berlalu. Zhao Feng yang dulu pernah berjuang di sini, sekarang menjadi pesilat ahli di puncak zona benua. Kali ini, Zhao Feng kembali ke benua bunga biru untuk melihat tempat di mana dia pernah tinggal dan bertarung. Dia akan menghabiskan waktu dengan orang tuanya dan menemui teman-temannya sehingga hatinya yang selalu bertempur akan dapat beristirahat sejenak. Setelah berpisah dengan Liu Qingyin, pertama-tama Zhao Feng mengunjungi aliran darah besi. Zhao Feng, Ketua Hong memandangi sosok manusia di depannya dengan ekspresi heran. Saat itu, Zhao Feng kembali dengan Ketua Divisi Yougu dan mengubah nasib seluruh benua bunga biru. Ketua Divisi Yougu telah mengambil alih aliran setan bulan merah dan menciptakan aula bulan merah yang menjadi penguasa seluruh benua bunga biru. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pesilat ahli terkuat dari benua bunga biru itu hanyalah pelayan Zhao Feng. Kali ini ketika Ketua Hong memeriksa Zhao Feng, dia merasa seolah-olah sedang melihat seorang pesilat biasa. Dia tidak bisa melihat apapun. Namun Ketua Hong yakin bahwa Zhao Feng telah mencapai tingkatan yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Tai Mo pun segera tiba dan mereka semua berbincang sepanjang siang dan malam. Pada hari kedua, Zhao Feng lalu meninggalkan aliran darah besi dan menuju ke area negara awan. Dalam perjalanan, dia mengamati sekelilingnya dengan indera ilahinya dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Ketika dia melewati kota danau terbenam, dia melihat Liu Yuan, Liu Tingyu, Master Tiegan, dan banyak lagi yang lainnya. Pada saat ini, wajah Liu Jiutian, penguasa kota danau terbenam terlihat memerah dan air mata mengalir di wajahnya. Dia akhirnya berhasil melihat putrinya lagi setelah beberapa puluh tahun. Dia tahu bahwa semua ini pasti karena Zhao Feng. Ayah dan anak gadis itu lalu duduk di tengah paviliun yang terletak di tengah danau yang damai yang dikelilingi oleh bunga lotus. Liu Qingyin terlihat tersenyum saat mengobrol dengan Liu Jiutian tentang apa yang terjadi setelah ia tiba di warisan langit Qin dengan menggunakan mimpi yang dimilikinya. Pada saat tertentu, Liu Qingyin mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Wosh, sosok Zhao Feng telah menghilang dan dia pun segera tiba di negara awan. Zhao Feng berdiri di atas gunung bulan langit dan langsung tahu semua yang terjadi di dalam klan bulan patah setelah mengamatinya dengan indera ilahinya. Pada saat yang sama, kenangan masa kecilnya yang telah dilupakannya muncul kembali di benak Zhao Feng. Seolah-olah dia masih bertarung di klan bulan patah. Zhao Feng lalu turun ke klan bulan patah. Adik seperguruan Zhao, Lin Fan langsung mengenali sosok Zhao Feng. Kakak seperguruan Lin, Zhao Feng tersenyum tipis. Lin Fan dulunya adalah murid luar terbaik dari klan bulan patah di masa lalu. Setelah menjadi murid utama, mereka pun saling membantu. Kau akhirnya kembali setelah sekian lama. Lin Fan menunjukkan ekspresi mengenang masa lalu. Kalian semua bisa pergi. Lin Fan menyuruh beberapa murid dan tetua pergi. Ia lalu berjalan mengelilingi klan bulan patah bersama Zhao Feng. Zhao Feng juga akan berbincang dengan teman atau tetua yang ia kenal. Zhao Feng akhirnya tiba di tempat tetua pertama berada. Zhao Feng awalnya berpikir untuk mengganti lengan tetua pertama dengan yang baru. Namun, tetua pertama menolaknya. Aku sudah terbiasa dengan roda cahaya dan kegelapan. Ini sangat berguna, tetua pertama tersenyum. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tetua pertama, Zhao Feng kembali ke rumah orang tuanya. Dia tinggal bersama mereka dan menikmati kehangatan keluarga. Setelah sebulan, Zhao Feng pun akhirnya pergi. Sosok Zhao Feng langsung muncul di langit di suatu tempat. Di depannya ada sosok kerangka berwarna emas dan perak. Ketua Divisi Yougu adalah Master Aula dari Aula Bulan Merah. Ia adalah pahlawan yang menghancurkan aliran setan bulan merah dan sosok legendaris yang mengguncang seluruh benua bunga biru. Zhao, Tuan. Ketua Divisi Yougu terlihat sangat hormat. Pada saat ini, Zhao Feng memberikan perasaan bahwa dia hanya manusia biasa. Namun hal ini justru membuat Ketua Divisi Yougu semakin takut. Dengan pemahamannya tentang majikannya ini, Zhao Feng kemungkinan besar telah menerobos ke alam cahaya mistik dan sekarang menjadi penguasa suci. Penguasa suci alam cahaya mistik adalah pesilat ahli yang tak tertandingi bahkan di Lautan Chang, tokoh legendaris yang mengendalikan pasukan dan aliran dengan kekuatan 3 bintang. Sekarang kau bebas, kau tidak perlu memanggilku tuan lagi, ujar Zhao Feng. Dia baru saja memberitahu Ketua Divisi Yougu untuk selalu melindungi benua bunga biru dan memberinya kebebasan. Mengerti, Ketua Divisi Yougu sangat senang.
Pada dasarnya Zhao Feng tidak akan mempermasalahkan tindakannya di benua bunga biru. Aku akan menyerahkan benua bunga biru padamu. Zhao Feng berjalan ke arah ketua divisi Yougu dan dengan lembut menepuk bahunya. Sua, sosok Zhao Feng kemudian menghilang ke langit dan bumi. Ketua divisi Yougu sama sekali tidak bisa merasakannya. Sudah kuduga, dia sudah mencapai tahapan di mana aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Ketua divisi Yougu terkejut dan merasa beruntung karena saat itu ia telah mengikuti Zhao Feng. Hambatan pelatihanku. Ekspresi ketua divisi Yougu berubah drastis. Ia telah terjebak di gerbang menuju ke alam dewa kekosongan selama bertahun-tahun dan tidak dapat menerobos. Hal tersebut sebagian besar dikarenakan sumber energi murni langit dan bumi di benua bunga biru terlalu tipis. Alasan lainnya adalah karena dasar kekuatan level pelatihannya. Namun pada saat ini, ketua divisi Yougu menyadari bahwa kristal inti di dalam tubuhnya mulai berevolusi secara perlahan. Seolah-olah ia bisa menembus ke alam dewa kekosongan kapan saja ia mau. Pada hari tertentu, kekuatan luar biasa dari alam dewa kekosongan pun menyebar dari aula bulan merah. Aula bulan merah pun bersukacita karena naik menjadi aliran dengan kekuatan 2 bintang. Namun ketua divisi Yougu tahu bahwa semua ini hanya karena satu tepukan lembut dari Zhao Feng. Kembali ke kota danau terbenam, Liu Qingyin mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Jiutian. Liu Jiutian tersenyum lega saat melihat Zhao Feng dan putrinya pergi. Kelihatannya, putriku telah menemukan pasangan sejatinya. Perjalanan kembali ke zona benua jauh lebih mudah karena Zhao Feng dapat menggunakan tanda dimensi ruang yang ditinggalkannya dengan menggunakan dunia dimensi ruang kabut berteleportasi kembali. Akhirnya, Zhao Feng dan Liu Qingyin tiba di zona langit Qin. Feng, kita akan bertemu lagi jika takdir memutuskan. Liu Qingyin tersenyum pada Zhao Feng. Mungkin, ekspresi Zhao Feng sedikit meredup. Dalam perjalanan ke sini Liu Qingyin telah memberitahu soal rencananya. Dia akan tetap tinggal di Istana Irama Kuno Fanlun. Zhao Feng tahu bahwa Istana Irama Kuno Fanlun sangat mendalam dan tampaknya ada hubungan antara istana tersebut dan Liu Qingyin. Ini adalah tempat yang sangat aman di mana dia bisa berlatih. Namun, dari sudut pandang Zhao Feng, mereka mungkin tidak akan bertemu lagi setelah perpisahan ini. Bagaimanapun juga, tujuannya adalah alam surgawi ilahi dan untuk menyaksikan legenda di alam dewa kesunyian kuno. Zhao Feng tidak menanyakan apapun tentang Bai Lin. Dengan level pelatihan Zhao Feng saat ini, Bai Lin tidak lagi menjadi ancaman. Zhao Feng juga menebak bahwa Liu Qingyin atau Istana Irama Kuno Fanlun sendiri membutuhkan Bai Lin. Sua, sosok Zhao Feng mulai memudar di antara kilatan cahaya perak dan akhirnya benar-benar menghilang. Feng, aku minta maaf karena tidak bisa tinggal bersamamu. Liu Qingyin menghela nafas dengan ekspresi yang sedikit sedih. Tapi kita akan bertemu lagi. Liu Qingyin segera melayang ke tempat terlarang di dalam istana langit suci Qin dan tidak ada yang berani menghentikannya. Begitu dia muncul di dalam Istana Irama Kuno Fanlun, Liu Qingyin langsung muncul di lantai 49. Bai Lin sedang diikat oleh kekuatan yang kuat di tengah-tengah ruangan dan tidak bisa bergerak. Apa yang mau kau lakukan? Mata takdir milik Bai Lin telah kehilangan semua kekuatannya yang membuatnya terlihat sangat ketakutan. Weng, seluruh istana raksasa yang melingkar itu lalu mulai berputar-putar. Bintang-bintang di langit-langit tampak hidup saat mulai bergerak secara mendalam. Pada saat tertentu, kekuatan luar biasa pun muncul dari langit. Aura ini, Bai Lin mulai gemetar tak percaya. Bintang-bintang mulai perlahan berkumpul dan membentuk sebuah gambar yang terlihat seperti sebuah bola mata. Akhirnya, Zhao Feng kembali ke aula para dewa. Semuanya tetap sama sejak dia pergi. Bagaimanapun, Zhao Feng hanya memberitahu Bi Qingyue bahwa dia akan meninggalkan aula para dewa. Dia tidak menjelaskan alasannya. Zhao Yufei, Nan Gongsheng, dan Kun Yun masih dalam pengasingan latihannya. Kelihatannya, keberuntungan yang diperoleh Yufei di dalam mayat dewa tidaklah sederhana. Zhao Feng dengan lembut bergumam saat melihat ke arah tempat Zhao Yufei berada dalam pengasingan latihan. Tuan, pil telah digunakan dan 5 murid dari keluarga Tai semuanya telah membangkitkan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Bi Qingyue mengirim pesan kepada Zhao Feng ketika dia merasakan bahwa Zhao Feng telah kembali. Baiklah, kirim mereka kembali ke keluarga Tai, perintah Zhao Feng. Kelima anggota keluarga Tai ini telah dipilih dengan cermat. Kekuatan, bakat, garis keturunan, dan potensi mereka semua berada di level elit, jadi hasilnya memang sesuai dengan yang diharapkan. Setelah tidak ada lagi yang bisa dilakukannya,
Zhao Feng kemudian memasuki halaman terlarang. Sua, kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi mata dewanya. Zhao Feng, naga ular hitam kehancuran benar-benar ditekan di dalam dimensi mata dewa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kemampuan penyembuhannya pun dibatasi. Tanpa mengatakan apapun, Zhao Feng mulai melepaskan serangan jiwa dan mulai melemahkan kesadaran naga ular hitam kehancuran. Kau hanya bisa tetap hidup dan memiliki kemungkinan untuk pulih ke kekuatan puncakmu jika mau menjadi pelayanku. Zhao Feng mencoba membujuk naga ular hitam kehancuran. Weng, Su. Zhao Feng memadatkan segel hati kegelapan dan mulai memasukkannya ke kedalaman jiwa naga ular hitam kehancuran. Namun naga ular hitam kehancuran tidak ingin bekerja dengannya. Jiwa naga ular hitam kehancuran sangat kuat dan ia bisa melawannya. Berhentilah bermimpi, aku tidak akan pernah tunduk padamu. Berhentilah bermimpi, aku tidak akan pernah tunduk padamu, kata naga ular hitam kehancuran dengan nada mengejek. Jiwa naga ular hitam kehancuran sangat kuat dan ia melawannya. Jadi, Zhao Feng tidak dapat memasang segel hati kegelapan ke dalam jiwa naga ular hitam kehancuran. Pada akhirnya, Zhao Feng hanya bisa menyerah. Namun sebelum pergi, ia melepaskan serangan jiwa lain terhadap naga ular hitam kehancuran. Setelah Zhao Feng pergi, naga ular hitam kehancuran memeriksa dimensi tempatnya berada dengan ekspresi terkejut. Ia tidak dapat melakukan apapun di dalam dimensi unik ini, tetapi masih dapat melihat sekeliling dengan matanya. Bola emas misterius melayang di tengah dimensi ini, berputar dengan tenang dan ada riak cahaya keemasan samar di sekitarnya. Naga ular hitam kehancuran dapat merasakan bahwa bola emas misterius adalah penguasa dari dimensi ini dan itu adalah sumber dari kekuatan yang membatasinya. Namun, naga ular hitam kehancuran tidak dapat melihat satupun rahasia dari bola emas misterius ini. Ia kemudian melihat benda lain dalam dimensi ini. Banyak harta karun tak tertandingi melayang di sini. Kebanyakan benda-benda itu terdiri dari sumber daya kuno yang bahkan menggerakkan hati naga ular hitam kehancuran. Jika aku bisa bergerak dalam dimensi ini dan mendapatkan sumber daya berharga itu, aku bisa memulihkan kerusakan pada dasar kekuatanku dan kekuatanku akan meningkat ke level yang lain. Naga ular hitam kehancuran telah menggunakan kekuatan asal kehancurannya secara berlebihan saat bertarung dengan Zhao Feng. Level pelatihan naga ular hitam kehancuran telah turun drastis ke tahap awal alam cahaya mistik. Pada saat ini, ia tidak dapat bergerak dalam dimensi ini dan hanya dapat mengandalkan kemampuan pemulihan diri dari tubuhnya. Namun, keinginan naga ular hitam kehancuran tidak realistis. Yang bisa dilakukannya hanyalah melihat dengan rakus pada dimensi ini. Asteris. Di halaman terlarang di Aula Para Dewa, Zhao Feng memasuki pengasingan latihannya. Dia menyebarkan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk memahami banyak hal sekaligus. Bagian pertama dan kedua dari fokusnya untuk melatih dua teknik utamanya. Karena teknik petir angin 5 elemen dan tubuh petir suci kun emas baru saja menerobos baru-baru ini, tidak akan ada peningkatan drastis untuk sementara waktu. Namun Zhao Feng masih bisa menggunakan sumber daya yang berharga untuk menstabilkan dan memperkuat dasar kekuatannya. Pikiran yang ketiga digunakan untuk mempelajari teknik pembentukan ilahi. Semua kekuatan ilahi Zhao Feng berasal dari teknik pembentukan ilahi yang menyerap kekuatan ilahi dari kristal dewa. Setelah kekuatan ilahinya habis, Zhao Feng harus menggunakan teknik pembentukan ilahi untuk membuat lebih banyak kekuatan ilahinya karena tidak dapat pulih secara otomatis dan dia tidak akan punya waktu untuk melakukannya dalam pertempuran. Semakin tinggi level teknik pembentukan ilahi yang ia pelajari, semakin banyak kekuatan ilahi yang dapat disimpan oleh Zhao Feng. Itu sebabnya mengapa Zhao Feng menghabiskan banyak usaha untuk memahami teknik ini. Pikiran keempatnya difokuskan pada teknik amukan jari petir angin. Zhao Feng memahami kekuatan sebenarnya setelah melawan pesilat setengah dewa lautan kegelapan dan naga ular hitam kehancuran, jadi dia tidak lupa untuk terus melatih teknik tersebut. Jari Zhao Feng sejauh ini hanya menyatu dengan 1/10 dari kekuatan darah dewa, sehingga 1/5 dari pikirannya terfokus pada penggabungan dengan kekuatan darah dewa. Zhao Feng menggunakan pikiran keenamnya untuk meningkatkan pemahamannya tentang langit dan bumi. Zhao Feng menggunakan sisa energinya untuk menganalisis level ketiga dari teknik pemisahan jiwa dan memahami teknik dan jurus pertempuran lainnya, teknik kekuatan garis keturunan, dan menggandakan sumber daya berharga yang ia butuhkan. Sua, sebagian kecil dari kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi mata kirinya dan memilih satu atau dua sumber daya. Dia kemudian mengaktifkan bola emas misterius untuk menggandakannya. Ekspresi naga ular hitam kehancuran berubah menjadi syok. Ia tidak tahu apa yang dilakukan Zhao Feng, tetapi ia menatap bola emas misterius itu dengan terkejut. Weng,
Bola emas misterius mulai berputar semakin cepat. Riak emas yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya dan melewati dua sumber daya berharga tersebut. Aura asal yang sunyi pun perlahan dilepaskan dari bola emas misterius dan terpadatkan di udara. Pada saat ini, tekanan pada naga ular hitam kehancuran bahkan lebih kuat lagi. Ia merasa sangat kecil melawan tekanan yang menakutkan ini dan secara naluriah ingin membungkuk. Wosh! 2 hari kemudian, dua sumber daya berharga muncul di atas bola emas misterius. Bagaimana mungkin? Naga ular hitam kehancuran meraung. Meskipun ia sendiri yang menyaksikan kejadian itu, naga ular hitam kehancuran tidak bisa mempercayainya. Bola itu bisa membuat duplikatnya. Asteris 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 asteris. Di dalam dunia dimensi ruang kabut, Zhao Feng melemahkan segel dari tombak kekaisaran es sehingga sejumlah kecil kekuatan darah dewa bisa dilepaskan. Tekanan garis keturunan yang sunyi dan menakutkan pun segera mulai menyebar. Zhao Feng mengendalikan daging jarinya untuk menyerap kekuatan ilahi garis keturunan yang kuat ini. Karena jari telunjuk Zhao Feng telah bergabung dengan banyak darah dewa, sulit untuk terus menyatu dengannya. Jadi hal itu membutuhkan lebih banyak waktu. Namun, ini juga berarti bahwa setiap tambahan kekuatan yang ia serap akan membuat teknik jarinya lebih kuat lagi. 3 buah melayang di depan Zhao Feng. Kucing kecil telah menggali lubang kecil di setiap lapisan kristal di buah tersebut. Kekuatan keinginan yang tebal dan kuno pun menyebar dari lubang tersebut dan memenuhi udara di sekitar Zhao Feng. Buah biru, kuning, dan emas masing-masing berkorelasi dengan hukum petir, bumi, dan logam. 3 kekuatan keinginan yang tak terlihat tampaknya menghalangi Zhao Feng dari seluruh dunia saat menyerbu ke dalam jiwanya. Kesadaran Zhao Feng sepertinya memasuki dunia terpencil yang terdiri dari bumi, petir, dan logam. Teori di balik ketiga kekuatan keinginan pun lalu muncul di benak Zhao Feng. Untuk meningkatkan tingkat pemahamannya, Zhao Feng juga akan menggunakan mata spiritual dewanya untuk memastikan dia benar-benar tersadar untuk menyerap lebih banyak kekuatan tersebut. Tentu saja, Zhao Feng lebih fokus pada kekuatan bumi dan petir. 3 bulan kemudian, 3 buah di depan Zhao Feng perlahan turun. Pemahamanku tentang hukum bumi, petir, dan logam telah meningkat. Ekspresi Zhao Feng terlihat gembira. Dia kemudian menggabungkan pemahamannya ke dalam pusaran kekuatan suci miliknya. Kekuatan keinginannya pun meningkat dan dengan bantuan banyak sumber daya pelatihan, level pelatihan Zhao Feng telah sepenuhnya stabil pada tahap akhir alam cahaya mistik. Zhao Feng akan bisa menjadi Raja Suci dalam waktu 10 tahun. Raja Suci. Zhao Feng merasa sangat bersemangat. Raja Suci cahaya mistik adalah puncak kekuatan di zona benua. Para pesilat setengah dewa hanyalah tingkatan khusus dari Raja Suci dan Zhao Feng sudah sangat dekat dengan level pelatihan tersebut. Ada 2 alasan mengapa kecepatan pelatihan Zhao Feng bisa begitu cepat. Yang pertama adalah karena sumber daya dari alam mimpi kuno. Yang kedua adalah karena kemampuan penggandaan dari mata spiritual dewa. Gabungan 2 poin ini memungkinkan Zhao Feng untuk tidak khawatir tentang sumber daya pelatihan sama sekali dan memungkinkannya untuk memanfaatkan semua sumber dayanya. Semua ini bisa terjadi karena mata spiritual dewanya. Mata spiritual dewa telah mengubah nasib Zhao Feng dan setiap kali mata tersebut berevolusi, mata itu membawa banyak manfaat bagi Zhao Feng. Sekarang aku perlu mulai memahami beberapa hal tentang alam surgawi ilahi. Saat level pelatihannya meningkat, Zhao Feng juga perlu memahami hal-hal yang bahkan tidak berani ia pikirkan di masa lalu. Suatu hari, Zhao Feng tiba di tempat tinggal Kun Yun. Kun Yun dulunya adalah seorang pesilat setengah dewa yang mencoba menerobos ke alam surgawi ilahi, jadi dia memiliki pengalaman menghadapi petir dewa kesengsaraan. Jika Zhao Feng dapat mempelajari tentang pengalaman itu, hal tersebut akan meningkatkan peluangnya untuk menerobos di masa depan sebesar 10% atau bahkan 20%. Alam surgawi ilahi. Ekspresi Kun Yun pun menjadi serius ketika 3 kata ini disebutkan. Dia kemudian mulai memberitahu Zhao Feng pengalaman pribadinya setelah Zhao Feng menawarinya sumber daya. Secara teori, seseorang dapat menerobos ke alam surgawi ilahi setelah mereka menjadi Raja Suci, namun karena bahkan para pesilat setengah dewa di zona benua saja memiliki tingkat keberhasilan yang rendah dalam menerobos, tidak ada Raja Suci yang berani mencobanya. Kun Yun menghela nafasnya. Dimensi ruang tempat zona benua berada sangat jauh dari alam dewa kesunyian kuno. Level dimensi ruangnya juga sangat rendah, jadi para ahli di sini lebih lemah dari yang lainnya. Misalnya, para pesilat setengah dewa di zona benua bahkan mungkin bukan tandingan Raja Suci di alam dewa kesunyian kuno. Ini juga alasannya mengapa kemungkinan menerobos ke alam surgawi ilahi di zona benua sangat rendah. Ada 2 poin utama mengapa sangat sulit untuk menembus ke alam surgawi ilahi.
Yang pertama adalah dimensi ruang zona benua terlalu lemah. Dasar kekuatan dari para ahli alam cahaya mistik terlalu lemah dan pemahaman mereka juga terbatas. Mereka tidak bisa membentuk tahapan ilahi yang mantap dan kuat. Yang kedua adalah kekuatan dan persiapan mereka tidak cukup untuk memblokir petir dewa kesengsaraan sejati. Seseorang dapat mencoba lagi jika mereka gagal membentuk tahapan ilahi, tetapi seseorang akan langsung berubah menjadi abu jika mereka tidak dapat memblokir petir dewa kesengsaraan. Aku juga dengar bahwa para jenius yang tak tertandingi dari beberapa dimensi ruang dengan level yang lebih tinggi bisa langsung menjadi dewa di level 2 atau bahkan dewa level 3 saat menerobos. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah zona benua. Sudah merupakan keajaiban jika bisa menjadi dewa sejati level 1. Kun Yun menambahkan. Ekspresi Zhao Feng berubah drastis. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dimensi ruang di mana zona benua berada sangat lemah di dalam alam semesta Fan. Garis bawah jika aku tidak datang ke zona benua, aku bahkan tidak akan bisa berpikir untuk menyentuh alam surgawi ilahi bahkan jika memiliki waktu puluhan ribu tahun. Garis bawah Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia merasa sangat beruntung bisa mencapai tahapannya saat ini. Zhao Feng, dapatkah kau memberiku lebih banyak sumber daya pelatihan yang mengandung aura asal-usul kuno? Kun Yun akhirnya bertanya setelah memberitahu Zhao Feng segalanya. Mengandung aura asal-usul kuno. Ekspresi Zhao Feng membeku. Dia menjadi sedikit bingung. Ini pertama kalinya dia mendengar istilah seperti itu. Kau tidak tahu soal itu. Kun Yun tidak mempercayainya. Ketika seseorang mencoba menjadi dewa dan melewati gelombang petir dewa kesengsaraan, itu semua untuk mendapatkan aura samar asal-usul kuno. Orang hanya bisa merasakan alam dewa kesunyian kuno dengan mengandalkan aura asal-usul kuno di dalam tubuh mereka. Kun Yun memberitahu Zhao Feng rahasia alam surgawi ilahi. Jika tubuh seseorang mengandung banyak aura asal-usul kuno, itu dapat membantu mengubah kekuatan garis keturunan, tubuh, dan kekuatan seseorang. Ini dapat membuat dasar kekuatan seorang pesilat menjadi sangat kuat dan menciptakan tahapan ilahi yang sangat kuat. Aura itu akan sangat membantu ketika mencoba menerobos menjadi dewa sejati. Ekspresi Zhao Feng berubah drastis setelah mendengar apa yang dikatakan Kun Yun. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Kun Yun langsung setuju untuk menyelesaikan perseteruan mereka. Garis bawah beberapa sumber daya di alam mimpi kuno mungkin berisi aura asal-usul kuno seperti yang dibicarakan Kun Yun. Garis bawah mata Zhao Feng terfokus saat mulai berpikir. Zhao Feng, aku tahu bahwa kau pasti memiliki lebih banyak sumber daya yang mengandung aura asal-usul kuno. Kun Yun menunjukkan ekspresi, kau tahu apa yang sedang aku bicarakan. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.